محمد. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانشرهم على معالي الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحزب الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل شهر الصيام عزة وجه العام وأوجز من الإفضال فيه من الإفضال والإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصباح الظلام. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah adalah kata kunci yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas
segala nikmat-nikmat dan anugerah Allah yang tak bisa dihitung jumlahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian semua menghitung-hitung nikmat Allah, tidak mampu kalian akan menghitungnya. Termasuk kenikmatan anugerah yang diberikan pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan sehat walafiat panjang umur sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam masjid yang berkah ini dalam rangka menunaikan ibadah salat sunat Idul Fitri. Mudah-mudahanlah amalian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula anugerah terbesar adalah kita sebagai hamba Allah masih diberi kesempatan sebulan Ramadan menunaikan ibadah yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang banyak diturunkan keutamaan-keutamaan, anugerah pahala dan rahmat yang berlipat yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib pada kesempatan dan pada mimbar yang mulia ini mengajak kepada pribadi saya sendiri dan kita semua untuk kembali untuk melakukan evaluasi ketakwaan serta ibadah taqarrub kita, taat serta tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua sebagai hamba Allah akan diterimanya dan akan mendapatkan nikmat yang terbesar pada sisi Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang terbesar, yaitu meraih ampunan dan senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam mengevaluasi daripada ketakwaan dan ketundukan patuh kita kepada Allah sebagai hamba-Nya, perlu paling tidak kita renungkan ada dua golongan yang melakukan evaluasi dan mempraktekkan segala kemampuan dan dayanya di dalam melalui dan mengarungi bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Satu golongan adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah secara maksimal. Dia berpuasa di siang hari dan menjaga ketertiban syariat Islam, menjaga daripada hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang puasa, sebagaimana yang ditandaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qatalahu aw darabahu ahadun falyaqul inni sha'im. Hendaklah seseorang berpuasa itu menjaga lisannya daripada kata-kata kotor dan kata-kata yang menyakitkan, merendahkan yang lainnya, sehingga kalaupun seandainya ada orang yang ingin melakukan mengejeknya dan menganiayanya serta menyakitinya, dia hendaknya ucapkan inni sha'im, saya adalah orang yang sedang berpuasa. Tak patut saya mengotori perbuatan suci ini dengan hal-hal yang tidak pantas untuk saya lakukan. Orang ini, golongan pertama ini, orang yang senantiasa meraih dan menuntut memprioritaskan ridha Allah dari segala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di malam harinya secara maksimal melakukan ibadah-ibadah, salat-salat sunnah dan lain-lain ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian, golongan yang demikian inilah orang yang meraih kemenangan dengan pahala yang sangat besar di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyatakan, kullu amali bani adam lahu illa as-shaum fa innahu
annahu li wa ana ajzib. Semua amal ibadah Bani Adam itu untuk mereka, kecuali puasa untukku dan aku akan yang membalasnya. Tentunya bertanya-tanya di pikiran kita, apakah bukan Allah yang membalas amalia hambanya? Tentu jawabannya sudah jelas Allah yang membalas. Tapi kata-kata membalas khusus untuk puasa ini adalah merupakan suatu amaliyah khususiyah prioritas dibandingkan yang lainnya. Pendapat sebagian ulama, karena di sana ada rahasia antara hambanya kepada Allah. Tidak ada yang tahu yang benar-benar jujur dan tulus berpuasa karena Allah kecuali dirinya dan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama wa qama imanan wa ihtisaban, ghufira lahu dhunubahu ma taqaddam." Atau kama qala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa dan beribadah karena mencari ridha Allah dan mengharap pahala yang besar, maka dia diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan pertama inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Hanya saja pahala balasan yang sempurna yang akan kalian dapat adalah di akhirat pada hari kiamat. Barang siapa yang dibebaskan dan dijauhkan dari siksa neraka dan orang yang dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang telah menang dan bahagia selamanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dimenangkan oleh Allah dan semua amaliyah upaya jerih-payah kita akan meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Fakhruddin Ar-Razi atau Imam Fakhrul Razi di dalam kitab tafsir menjelaskan tentang ayat ini bahwa satu-satunya hal yang paling membuat hamba Allah menang dan bahagia adalah di akhirat, manakala dia meraih dan panen daripada tanaman-tanaman yang telah diupayakannya selama hidupnya berupa amal-amal soleh. Seibarat seorang petani yang selalu spekulasi menanti-nanti masa panen, maka kebahagiaan bagi hamba Allah yang selalu taat dan patuh dengan perintah-perintahnya, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjauhkan larangan-larangannya, adalah meraih kemenangan dan kesuksesan yang abadi, yaitu mendapat ganjaran pahala di akhirat kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada sesuatu yang istimewa bagi hamba-hamba Allah kapan dan dimanapun kecuali pada saat dia menemukan pahala itu sudah didapatinya di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang kedua, untuk kita bisa jadikan renungan di dalam sebulan Ramadan, bahkan untuk melanjutkan kehidupan kita di bulan-bulan yang lain, adalah ada satu golongan yang tak mau peduli seolah-olah datangnya bulan suci sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan mereka tidak merasakan kelezatan kenikmatan mendekatkan diri sebagai hamba di dalam pada bulan yang banyak bonus, yang banyak istimewa-istimewa. Awalul ashrul awal al-rahmah wa ashrul al-thani al-maghfirah wa ashrul al-akhir itqun minan nar. 10 yang pertama bulan Ramadan, kata Nabi SAW, adalah penuh dengan rahmatnya Allah. 10 yang kedua penuh dengan ampunan Allah. 10 yang ketiga kemerdekaan dari api neraka. Itu tidak dirasakan bagi hamba-hamba Allah yang tak mau peduli dengan perintah-perintah Allah. Dianggapnya Ramadan dan bulan yang lain tidak ada istimewa, sama-sama saja.
Dengan bebasnya dia makan siang hari bolong, dan dengan bebasnya dia berpesta pora, tidak melakukan sunnah-sunnah atau ibadah salat tarawih, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Tetapi dia bergelimang dengan memperturutkan keangkuhan dan kesombongan serta kelalaiannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mentalitas iman kita dengan golongan yang kedua ini. Hal ini ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Sungguh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan firman-firman Allah serta tak mau peduli dengan perintah-perintah, dan orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya, mereka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Mereka tidak akan masuk surga kecuali sehingga masuk onta dalam lubang jarum. Maksudnya tidak mungkin. Begitulah kami membalas perbuatan orang-orang yang berbuat jahat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru saja kita ditinggalkan oleh masa-masa zaman atau waktu yang penuh keistimewaan, penuh kemegahan, pahala yang berlipat, ampunan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Baru saja meninggalkan kita. Sangat sedihlah kita. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih di akhir daripada malam Ramadan. Kemudian sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, kenapa kami tidak bisa melihat engkau bersedih semacam itu?" "Wahai sahabatku, wahai umatku, ketahuilah, aku bersedih jika umatku selepas dari Ramadan ini tidak meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahanlah semua amaliyah ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, salat wajib dan sunnah kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala yang berlipat daripada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari bulan Ramadan kita meraih ampunan dan kembali di dalam kemenangan dan kesucian tanpa ada dosa. Amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua hal inilah menjadi Ramadan sebagai madrasah yang penting untuk mengevaluasi ketakwaan dan ketaatan kita sebagai hambanya, kepatuhan dan ketundukan kita sebagai hamba yang tak berdaya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ibadah adalah karena ditolong oleh Allah. Kita berpuasa, berhaji dan semua ibadah-ibadah yang lain, bersedekah, semua adalah merupakan anugerah nikmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa melakukan apapun tanpa ada pertolongan dan pemberian anugerah keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah kita senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang pertama, yaitu hamba-hambanya yang tunduk patuh, senantiasa menerima takdir, menerima apa yang telah dibagikan dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan apapun yang terjadi padanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan manakala Allah memilihkan kita sebagai hambanya di dalam kehidupan ini. Karenanya marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta tawakal kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita meraih kemenangan, kebahagiaan abadi di akhirat kelak, yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditandaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhadan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya Allah fariha bi shaumih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hal yang diraih oleh orang yang beribadah puasa.
Manakala dia berbuka, dia bahagia dengan kebahagiaan bukaannya atau berbuka puasanya. Dan manakala dia bertemu Tuhannya, maka dia berbahagia dengan meraih kemenangan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan walafiat panjang umur, diberi keimanan yang sangat kuat. Kita, keluarga kita yang sakit-sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua meraih ampunan dan kemenangan dengan meraih pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-maqbulin, minal mutsami'in, minal falihin, minal muttaqin wal mu'minin wa antum bi khair. Mudah-mudahan senantiasa setiap tahunnya kita dalam keadaan baik, baik iman kita, baik iman Islam kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Hada aqul lakum hada astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي هدانا لهذا ولولا هدانا الله لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قد نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أمورنا وصحتنا وقوتنا. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم اغفر لنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم واسع مدخلهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمشركين. اللهم اصلح من في صلاح المسلمين واهلك من في هلاكه هلاك المسلمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ديونا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا
إلا قضيتها ويسرتها برحمتك الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا الفضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم آمين. الحمد لله. Allah